Pada suatu hari, Sri Rama dan Laksamana pergi mencari Sita Dewi. Mereka berjalan menelusuri hutan rimba, namun tak kunjung menemukan Sita Dewi. Setelah sekian lama mereka berjalan menelusuri hutan rimba, mereka bertemu dengan seekor burung jantan dan 4 ekor burung betina. Lalu, Sri Rama bertanya pada burung jantan tentang keberadaan Sita Dewi yang diculik orang. Burung jantan mengatakan pada Sri Rama bahwa ia bisa menjaga istrinya dengan baik, seperti ia yang memiliki 4 istri namun tak bisa menjaganya. Dengan perkataan seperti itu, Sri Rama merasa tersinggung. Kemudian, Sri Rama memohon pada Dewata Mulia Raya semoga istri-istrinya lenyap dari matanya. Sehingga burung itu menjadi buta atas takdir Dewata Mulia Raya dan tak dapat melihat istri-istrinya lagi. Sri Rama dan Laksamana pun melanjutkan perjalanannya. Siang dan malam tiada henti. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan seekor bangau yang sedang minum di tepi danau. Sri Rama bertanya pada bangau itu. Bangau mengatakan bahwa ia melihat bayang-bayang seorang wanita dibawa oleh Maharaja Rawana. Wanita itu berpakaian kain kusuma warna kemas-emasan. Sri Rama merasa senang karena mendapat petunjuk dari cerita bangau itu. Sebagai balas budi, Sri Rama memohon kepada Dewata Mulia Raya untuk membuat leher bangau menjadi lebih panjang sesuai dengan keinginan bangau. Namun, Sri Rama khawatir jika leher bangau terlalu panjang maka dapat dijerat orang. Setelah Sri Rama memohon doa, ia kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, datanglah seorang anak yang hendak mengayal. Tetapi, anak itu melihat leher bangau yang sangat panjang seperti ular. Lalu, dijerat leher bangau itu dan dibawa pulang hendak dijual ke pasar. Sri Rama dan Laksamana bertemu dengan anak itu dan membebaskan bangau dengan memberi anak itu sebuah cincin. Ketika dalam perjalanan, Sri Rama merasa haus dan menyuruh Laksamana untuk mencarikannya air. Sri Rama menyuruh Laksamana untuk mengikuti jatuhnya anak panah yang dipanahkannya agar dapat menemukan sumber air. Setelah berhasil mendapatkan air itu, Laksamana membawanya pada Sri Rama. Saat Sri Rama meminum air itu, ternyata air itu busuk. Sri Rama meminta Laksamana untuk mengantarnya ke tempat sumber air itu. Sesampainya di tempat itu, dilihatnya air itu berlinang-linang. Sri Rama mengatakan bahwa dulu pernah ada binatang besar yang mati di hulu sungai itu. Kemudian Sri Rama dan Laksamana memutuskan untuk mengikuti jalan ke hulu sungai itu. Mereka bertemu dengan seekor burung besar seperti sebuah gunung bernama Jentayu yang tertambat sayapnya dan yang sebelah rebah. Sri Rama bertanya padanya, mengapa sampai Jentayu seperti itu? Jentayu menceritakan semuanya pada Sri Rama tentang pertarungannya melawan Maharaja Rawana. Setelah Jentayu selesai bercerita, ia memberikan cincin yang dilontarkan oleh Sita Dewi saat Jentayu gugur ke bumi saat berperang dengan Maharaja Rawana. Kemudian bergegaslah cincin itu diambil oleh Sri Rama. Bahagialah Sri Rama melihat cincin itu. Memang benar cincin istrinya, Sita Dewi. Jentayu berpesan pada Sri Rama jika Tuan Sri Rama pergi ke negeri Langkapuri, Sri Rama tidak boleh singgah ke tepi laut karena di sana terdapat gunung bernama Gendara Wanam. Di dalam bukit tersebut ada saudara Jentayu yang bernama Dasampani sedang bertapa. Jentayu tak ingin saudaranya itu mengetahui bahwa dirinya akan segera mati, dan jika ia mati, mayatnya tidak boleh dibakar di bumi yang ada di tempat manusia. Setelah Jentayu selesai berpesan, ia pun mati. Orientasi pada hikayat Sri Rama mencari Sita Dewi terdapat di paragraf 1, 2, dan 3 karena pada paragraf tersebut berkaitan dengan latar tempat, suasana, waktu, dan tokoh.
1. Air yang busuk. Sri Rama merasa haus dan meminta Laksamana untuk mencari air. Meskipun berhasil menemukan sumber air itu ternyata busuk. Ini menimbulkan masalah kehausan yang belum terpecahkan. 2. Temuan cincin Sita. Meskipun airnya busuk, kebahagiaan Sri Rama datang ketika menemukan cincin istrinya, Sita Dewi. Dari Burung Cintayu menceritakan perjuangan melawan Ravana. Peringatan Cintayu. Cintayu memberikan peringatan tentang perjalanan ke Langkapuri. Tidak boleh singgah di tepi laut karena Gandharawana, tempat saudaranya bertapa. Jika Cintayu mati, ia tidak boleh dibakar di tempat yang ditempati manusia. Komplikasi ini memperkaya petualangan Sri Rama dengan rintangan dan arahan yang penting untuk keselamatan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah resolusi. Dari bagian cerita ini terjadi ketika Sri Rama memerintahkan Laksamana untuk mencari tempat yang tidak ditempati oleh manusia. Namun Laksamana gagal menemukan tempat semacam itu. Selanjutnya, Sri Rama meminta Laksamana untuk mengumpulkan kayu untuk membakar tubuh Jentayu yang meninggal. Sri Rama menempatkan tubuh Jentayu di atas tumpukan kayu dan Laksamana membakarnya. Resolusi ini terjadi ketika api padam dan Laksamana heran melihat bahwa Sri Rama, meskipun telah menanggung api yang besar, tidak terluka sama sekali. Kekuatan atau kesaktian Sri Rama yang luar biasa ini menjadi puncak dari resolusi di bagian ini. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka. Resolusi ini menunjukkan kekuatan luar biasa Sri Rama yang melampaui batas manusia biasa. Hal ini menegaskan karakter dan keistimewaan Sri Rama sebagai tokoh sentral dalam Ramayana yang memiliki kekuatan dan kesaktian yang tak tertandingi.